kita pernah digemparkan dengan kononnya di Malaysia ini ada ramai yang murtad, beratus ribu yang murtad. Makin lama makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad, artinya keluar dari agamanya di daerah Langkat? MUI menganggap jumlah mereka yang murtad itu tidak sedikit. Persoalan murtad ini memang sering menjadi keprihatinan lembaga atau organisasi Islam di Indonesia. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudara? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Dan saat ini boleh berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyaknya umat Islam murtad dan meninggalkan agamanya, itu ramai diperbincangkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, seperti Malaysia, Arab, Pakistan, dan banyak negara lainnya. Ada apa sebenarnya? Tentu yang pasti murtadnya mereka bukan karena dilakukannya suatu penginjilan yang dilakukan oleh umat Kristen, seperti yang mereka katakan menjadi kristenisasi. Tetapi fenomena ini terjadi karena adanya kesalahan dari internal yang setelah dipelajari, banyak umat Islam merasa bahwa itu tidaklah menjadi sebuah ajaran yang benar, bahkan sikap yang salah sebagai manusia yang punya rasa sosial tinggi serta toleransi antar umat beragama. Nah, seperti apa gambaran yang terjadi menurut orang-orang yang berhak untuk membahasnya? Kita dengarkan berikut ini. Orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertahankan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad, keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Jemaat Gereja Allah Baik, GAB, Damai Sejahtera di Jombang, Jawa Timur terpaksa harus beribadah di halaman depan karena gedung yang biasa dipakai untuk beribadah kini digembok. Gereja yang berada di kawasan Ruko Simpang 3 Jombang ini ternyata juga terdampak penggembokan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten, Pemkab, Jombang. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Berarti tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan sudah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebegan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa?
mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu kasihlah kita ini apa, Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa. Kenapa dibeli aja tuh jelas. Di Puri itu sudah harus masuk kontraknya. Kalau di Puri itu ada masalah. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Kan nggak ada, dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Jadi baraya begini ya, dalam piagam Madinah, yang ini adalah bagian dari syariah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam piagam Madinah itu dikatakan bahwa di sebuah negara Islam atau negara yang dipimpin oleh Muslim, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjanjikan dan menjamin kebebasan beragama untuk orang-orang non-Islam. Bahkan bukan menjamin kebebasan, tapi juga melindungi mereka. Dan siapapun yang mengganggu mereka akan diperangi. Itu dalam piagam Madinah itu seperti itu. Terus kemudian Nabi juga mengatakan ada dalam syariah Islam itu ada syariah perang, ada aturan perang gitu. Bahkan dalam perang yang paling mematikan, paling menyakitkan sekalipun, rumah ibadah itu tidak boleh diganggu-gugat, orang yang ibadah di dalamnya tidak boleh diganggu-gugat. Kalau ada musuh dalam perang sekalipun ya, musuh yang bersembunyi atau lari ke dalam tempat ibadah, agama apapun, tidak boleh dikejar. Hanya boleh bertahan di situ, tapi si bangunan gerejanya katakanlah, atau kuilnya atau apapun itu tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu-gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Lalu gimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerebegan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariah Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain. Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi mereka alasannya apa? Karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah, ya enggak, mereka melanggar peraturan pemerintah. Mereka melanggar syariat Islam juga iya, peraturan pemerintah juga iya, melanggar akal pikiran juga iya, melanggar adat juga iya, melanggar tradisi ketimuran juga iya, semuanya mereka langgar. Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan Islam. Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai pemurtadan yang dilakukan justru oleh orang-orang Islam sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan, menyaksikan cuplikan-cuplikan ataupun penjelasan daripada seorang ustadz yang bernama Ustadz Gembul, bagaimana kisah terjadinya, kenapa ada banyak umat Islam akhirnya beramai-ramai tinggalkan agama atau keyakinannya dan beralih kepada agama yang baru. Tentu kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa jelas hati nurani mereka yang berbicara, pikiran sehat mereka, akal budi mereka yang berbicara, sehingga mereka dapat mengambil dengan sikap yang bertanggung jawab agama mana yang patut untuk dihidupi dan diteladani. Nah, baiklah saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tetap semangat, dan kiranya video ini boleh menjadi pembelajaran pembanding bagi kita, bahwa ketika kita mulai melakukan hidup benar dan menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kita berada, maka kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup, yang telah memberitakan kebenarannya kepada kita. Baiklah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat dan pembelajaran bagi kita. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau pada saat ini Tuhan telah memberikan, sekalipun secara manusia kami merasa tidak nyaman dan Jombang, Tuhan memberkati PJ Bupati agar mereka memberikan kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Tuhan memberkati Martinus boleh menikmati dan kuasa mujizat Tuhan terjadi. Karena yang begitu baik dalam setiap persoalan, kesulitan, tempat dipakai untuk kami beribadah. Kami mau doa. Jombang melihat, pemerintah kota Jombang melihat ini, dan besok lusa gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak mengembok paksa, karena
Sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengemboan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Tempat ibadahnya disegel. Tentu saja kita sebagai umat beriman yang merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianak tirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Itu menurut saya. Damai sejahtera sampai Tuhan Yesus datang ke